Panduan ibadah online. Persiapkan hati untuk beribadah di hadapan Tuhan. Jangan sambil tiduran ya. Persiapkan tempat yang tepat. Disarankan memakai ruang keluarga. Hindari gangguan notifikasi handphone. Persiapkan waktu untuk fokus beribadah. Jangan selfie, komen-komen, atau ngobrol sendiri. Pakailah pakaian yang sopan, yang menunjukkan sikap hormat beribadah. Persiapkan hati anak-anak untuk ibadah bersama, jangan sambil makan. Selamat beribadah.
perlindungan kami Tuhan, kubu pertahanan kami yang perkasa, Tuhan Allah kami yang percaya. Kami mau bersorak akan Engkau karena kebaikan dan kasih-Mu. Yesus, karena Kau tak pernah tidak menepati janji-Mu Tuhan. Setiap hari
sukacita yang luar biasa. Kami sangat berterima kasih. Berdoa besar anugerah. Satu hari lagi Kau menuntun langkahku, dengan tangan kasih-Mu Kau pegang tanganku, Bapa. Satu hari lagi Kau buktikan kasih-Mu, berkat-Mu yang melimpah membuatku terpesona. Hanya satu yang ku minta, ajarku mengasihi-Mu dengan segenap hatiku, seumur hidupku. Hanya satu yang ku minta, ajarku mencintai-Mu dengan segenap hatiku, seumur hidupku. Yesus, satu hari lagi Kau menuntun langkahku, dengan tangan kasih-Mu Kau pegang Bapa. Satu hari lagi Kau buktikan kasih-Mu, berkat-Mu yang melimpah membuatku terpesona. Hanya satu yang ku minta, ajarku mengasihi-Mu dengan segenap hatiku, segenap hidupku. Satu yang ku minta, ajarku mencintai-Mu dengan segenap hatiku, seumur hidupku. Satu yang ku minta, ajarku mengasihi-Mu dengan segenap hatiku, seumur hidupku. Satu yang ku minta, ajarku mencintai-Mu dengan segenap hatiku, seumur dengan segenap hatiku, dengan segenap hatiku, dengan segenap hatiku, seumur hidupku. Ya, segala sesuatu yang daripadamu, oleh-Mu dan bagi-Mu saja, ya Yesus. Inilah persembahan kami, anak-anak-Mu, yang telah mempersiapkan diri untuk memberikan yang terbaik di tengah-tengah umat-Mu, dari jauh, dari dekat,
yang sudah lama tidak bersama-sama dengan kami, Kau kumpulkan di rumah Tuhan, memuliakan nama Yesus. Raja damai sejahtera, penasihat yang ajaib, Bapa yang kekal abadi. Terima kasih untuk kasih setia, untuk kesetiaan-Mu selama hampir 2 tahun berjalannya musim pandemi. Allahku, Allahku, Allahnya Bapak Abraham, Isa, Allah Yakub, Allah Israel. Engkau ada di tengah-tengah kami, Engkau bersemayam, Engkau bertahta, bersinggah sana di atas pujian penyembahan kami yang lahir dari hati tulus kami, menyadari bahwa hidup kami diciptakan untuk memuliakan Engkau saja. Terima kasih untuk segala sesuatu yang telah Kau berikan kepada kami. Tidak bisa kami hitung, Bapa, betapa besarnya kemurahan hati-Mu dalam banyak hal dalam hidup kami, mulai perkara-perkara yang sekecil apapun atau sepele kelihatannya, tetapi Tuhan campur tangan menjaga, melindungi kami. Terima kasih Tuhan. Jikalau di tahun ini ada hal yang tidak berkenan kepadamu, baik tutur kata, perilaku, apa yang kami batin, apa yang kami ucapkan yang tidak memuliakan nama-Mu. Sebab firman-Mu berkata, hidup mati kami dikuasai oleh lidah. Ampuni kami, sucikan kami, tahirkan kami, kuduskan semua fasilitas yang ada. Bapa, kuduskan rumah Tuhan ini. Kami menyediakan hati kami yang baik, tanah hati yang baik, untuk firman Tuhan kami dengar bersama-sama. Kami simpan di dalam hati kami kalungkan di leher kami, menjadi kemuliaan bagi nama Yesus, Anak Domba. Kami mengikat segala tipu daya iblis, semua pencuri, pembunuh, pembinasa, pendakwa yang terus menuduh melemahkan kami. Kami bersihkan dari hidup kami, dari tempat ini, dalam nama Yesus, dengan kuasa darah Anak Domba Allah. Bahkan yang sakit disembuhkan, yang lemah dikuatkan, yang terikat dilepaskan, urapan yang baru turun atas kami. Berkati firman-Mu, berkati kami semua, berkati waktu ini. Sembunyikan hamba-Mu ini di belakang salib. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu. Tuhan memberkati. Ternyata pagi ini ada Ibu Putut dan Vincent. Ya, mana Ibu Putut dan Vincent? Berdiri. Halo Vincent. Oh. Ya, kita terpisahkan sementara oleh karena pandemi ya, Bu Nono dan Vincent. Mungkin nanti pasca Vincent bisa bersama-sama dengan tadi generasi yang ada. Ya, karena Pak Putu sudah menyiapkan engkau untuk melayani musik juga di tempat ini. Ya, orang-orang lama lalu yang di sini. Saya sebut satu persatu kerinduan kita bisa berkumpul bersama-sama dalam suasana Natal ini. Ya, itu sebuah kerinduan yang luar biasa, bisa kumpul. Ada yang bisa utuh, ada yang tidak. Bahkan ada yang ditinggalkan oleh orang yang paling dikasihi karena terdampak pandemi, seperti keluarga, seperti Mbak Nunu dan atau Bu Putut dengan Vincent. Ya, Pak Putut itu tiap minggu kesini melayani sekian tahun. Ya, tetapi waduh, memang saya nanti sudah tersedia kamar pastori itu. Mereka bermalam, tapi ternyata rombongan ya, setelah datang juga teman-teman yang masih seperti dulu ya, tetap setia menemani. Firman Tuhan untuk kita, khususnya untuk tahun 2022. Memang pas suasana Natal itu keunikan yang ada di Gereja GKI Elim, jadi kita dipersiapkan untuk menghidupi tema. Kalau yang kemarin kan bicara tentang yang dipanggil, yang dipilih tetap setia. Ini dilanjutkan tentang Mazmur
91 sebetulnya 1 sampai 16 itu diringkas menjadi Tuhan tempat perlindunganku, Allahku yang ku percaya. Itu hal ini nanti mau disampaikan di tengah-tengah kita. Pasang telinga baik-baik ya, biar kita pulang penuh dengan hadiratnya, penuh dengan Roh Kudusnya, penuh dengan firman-Nya. Selalu ingat ya, ternyata kita diberi jalan keluar oleh Tuhan. Bagaimana kita tetap percaya bahwa Dia itu tempat perlindungan kita, ya, gunung batu keselamatan kita selama-lamanya. Yaitu dalam Mazmur 91, saya ambil saja yang ayat 1 dan 2. Orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa. Yang maha kuasa ya, diperhatikan di sini, akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Wah, sangat manis ini, yang meringkas ini luar biasa ya. Tempat perlindunganku, Allahku yang kupercayai. Mazmur 91 ini, Bapak Ibu, saudara yang dikasihi Tuhan, ketika musim pandemi, ya, ketika hampir 2 tahun ini berjalan, waktu awal-awalnya datang musim pandemi, itu WA kita, apa pokoknya yang di HP itu isinya ucapkan, percayai, deklarasi Mazmur 91. Ya. Mendadak menjadi terkenal pasal ini dan ayat-ayatnya. Nanti bisa direnungkan kembali. Ya. Menjadi ayat-ayat kesukaan. Putri saya yang nomor 3 yang pagi ini juga hadir, saya dengar itu juga kalau ada suara, oh ternyata sedang mendeklarasikan Mazmur 91 sampai apa? Ya, tapi bukan sebuah rafalan, ya, deklarasi, diucapkan. Itu tidak salah apabila apalagi dengan seruan dari hati yang paling dalam, dari yang disebut hati nurani, sungguh-sungguh mempercayai Tuhan tempat perlindunganku dan seterusnya. Yang menjadi ayat-ayat kesukaan. Karena apa? Naluri orang percaya segera berlari ketika pandemi itu datang, mencari perlindungan. Pandemi itu seperti aib, ya. Waktu saya keluar dari rumah sakit Logorojo 2 minggu kan di sana itu, ada seorang pemuda tetangga saya melihat saya itu dari ujung rambut di kepala sampai telapak kaki. Pak Dono kok pergi ke Indomaret? Piye nanti nek nulari? Dilihat itu seperti aib. Padahal saya sudah isoma itu 1,5 bulan sudah sehat itu kalau menurut saya ya. Tapi dilihat itu ada lagi yang di belakang rumah itu, awal-awal saya setelah dari rumah sakit Logorojo itu, wah langsung lari ke rumah, pintu dikunci. Kalau ada kiriman-kiriman dari luar memberkati kami, taruh di pagar, digandoli. Wih, seperti aib betul. Menjadi ayat-ayat kesukaan, maksudnya naluri kita orang percaya segera mencari tempat perlindungan. Salah satunya adalah Alkitab, bahwa Tuhan yang Maha Kuasa sanggup melepaskan orang percaya atau kita dari bencana. Sebab Allah tidak menjanjikan kepada orang percaya sebuah dunia yang bebas dari bahaya, tetapi di tengah-tengah bahaya itu Tuhan menjanjikan pertolongan. Makanya tadi sampai ada yang diucapkan, dipercayai. Ada yang dapat ayat ini, dapat ayat ini, dapat ayat ini. Luar biasa. Saya bagi menjadi 2. Yang pertama sekarang tentang bahwa Tuhan itu tempat perlindunganku. Nabi Musa atau Musa itu menulis Mazmur ini, sebetulnya mulai Mazmur 90 sampai seterusnya, itu tulisan Musa semuanya. Waktu dia ada di Mesir bersama umat Israel, dia menulis peristiwa-peristiwa yang ada di Mesir. Lalu dia juga melihat peristiwa-peristiwa yang dahsyat
ketika mereka sudah mengalami keluar, maka disebut kitab Keluaran, mereka keluar, Exodus, keluar dari Mesir menuju tanah Kanaan. Di situ juga dikatakan ketika perjalanan Israel melalui padang belantara menuju tanah Kanaan, karena Tuhan begitu hebat melindungi mereka. Sekarang kita lihat sebentar waktu Israel ada di Mesir. Musa, bangsa Israel itu, mereka melihat dengan mata kepala sendiri, mereka menyaksikan dari tanah di mana mereka tinggal, namanya tanah Goshen. Mereka begitu melihat bahwa orang-orang Mesir itu mengalami wabah, mengalami pandemi, termasuk 10 tulah. Mereka menyaksikan sendiri, ya, pada berebahan, pada mati. Tetapi penduduk bangsa umat pilihan Allah yang tinggal di Goshen yang kurang lebih 3 juta itu, mereka mengalami yang namanya keadaan yang aman, kondusif, apalagi ya dalam perlindungan Tuhan yang luar biasa. Juga adanya berbagai hukuman dan tulah-tulah menimpa Mesir karena resiko yang ditanggung oleh mereka melawan Tuhan. Kita masih ingat tulah pertama sampai tulah yang ke-10. Terdengar jeritan, terdengar erangan, terdengar tangisan-tangisan yang memilukan hati di luar tanah Goshen. Ya, mereka berteriak-teriak minta tolong ketika kata-kata yang ganas itu, atau lalat-lalat pikat yang ganas atau bara busuk itu sedang mereka sedang Tuhan hukumkan atas mereka. Mereka berteriak-teriak melolong-melolong seperti suara anjing di tengah malam. Tanpa ada satupun yang meluput, tanpa ada satupun yang bisa ditolong. Tetapi bangsa pilihan Tuhan di tanah Goshen, mereka terlindung karena dilindungi oleh Tuhan atau Yehova. Allah Yahweh melindungi mereka sesuai dengan janji-janjinya yang ya dan amin. Tetap berpegang teguhlah kepada janji-janji Tuhan, mulai hari ini dan seterusnya, seperti yang sudah kita lakukan. Apalagi nanti tahun 2022 serba kita tidak tahu. Tetapi ingatlah salah satu firman Tuhan berkata bahwa Tuhan merancangkan hari depan yang baik atas kita. Hari depan yang penuh pengharapan, hari depan damai sejahtera, bukan kecelakaan. Allah yang sama itu ada di tengah-tengah kita, melihat sampai ke dasar-dasar hati kita. Adakah saat ini yang sedang tangannya lunglai untuk berpegang teguh, percaya kepada Tuhan? Imannya ada yang sedang kendor, apinya sedang padam atau mulai mau mati. Mari kita datang kepada Tuhan, berlari kepada Dia dengan berkata, Tuhan, Engkau adalah kubu pertahananku, Engkau adalah perlindunganku, tempat perlindunganku turun-temurun selama-lamanya, dari generasi sampai kepada generasi. Dalam perjalanan dari Mesir sampai tanah Kanaan, bahaya selalu mengancam. Ada binatang buas, ada singa, ada ular, ada kalajengking, kekeringan demi kekeringan, tidak ada air, dan lain-lainnya. Tetapi Tuhan telah melindungi mereka. Ulangan 8 ayat 15. Saya akan bacakan Mazmur tadi yang ayat 6 sampai 13. Walau 1000 rebah, walau 1000 orang rebah di sisimu, dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat
perlindungan bagimu. Malapetaka tidak akan menimpa kamu, dan tulah tidak akan mendekat kepadamu, kepada kemahmu. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu, keluar masukmu. Malaikat-malaikatnya yang kudus. Ibrani 1:14, bahwa malaikat-malaikat itu diutus untuk mendampingi orang-orang yang harus diselamatkan. Kitab Daniel 13 juga dikatakan begitu. Mikael itu diutus menjaga kalau terjadi kesengsaraan besar bagi mereka yang namanya tetap tertulis dalam kitab kehidupan. Maka kalau pagi ini atau siang ini ada yang masih main-main dengan dosa, bertobatlah supaya nama kita tidak dihapus dari kitab kehidupan. Kalau dihapus dari kitab kehidupan, celakalah kita. Jadi bulan-bulan dari bulan-bulanan bagi iblis dan tipu dayanya pada hari-hari ini. Belum nanti kalau datang yang namanya Antikris. Malaikat-malaikatnya diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan menatang engkau di atas tangannya. Waduh, luar biasa. Jadi waktu kami berdua opnam di Telogorojo itu sebetulnya kami sedang ditopang oleh malaikat-malaikat. Sehingga pagi ini, siang ini, aku berbahagia masih diberi kesempatan melayani firman Tuhan. Maka jangan kita aneh-aneh. Almarhum Ibu Lukas berkata, ojo aneh-aneh. Tetaplah pelayanan dan pelayanan. Talenta, potensi, karunia yang diberikan kepadamu itu harus dikobarkan kembali hari-hari ini. Jangan disimpan di bawah kantang, jangan disimpan di tanah atau ditanam di tanah. Singa dan ular tedung akan kau langkai. Engkau akan menginjak-injak singa dan ular naga. Sungguh hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya. Aku akan membentenginya, sebab ia mengenal namaku. Dan seterusnya. Dalam pasal 91 ini, Bapak Ibu, adik-adik yang dikasihi Tuhan, ekspresi kata-kata yang digunakan seperti melepaskan, melindungi, tidak usah takut, tidak akan menimpamu, meluputkan, membentengi, menyertai, memiliki makna yang sama, yaitu Tuhan menyelamatkan. Pernyataan-pernyataan ini untuk menegaskan berbagai tindakan Tuhan menjaga umatnya dari bahaya yang mengancam mereka atau mengancam kita. Adanya ilustrasi bahwa Tuhan seperti induk burung dengan sayapnya yang melindungi anak-anaknya dari pemangsa, bahwa Tuhan memelihara secara penuh dari semua sisi kehidupan. Ilustrasi yang lain, Tuhan sebagai perisai dan pagar tembok, artinya perlindungan Tuhan dari sisi segala arah mata angin. Wah, berbahagialah kita yang punya Tuhan namanya Yesus Kristus. Ya, dalam Yesaya dikatakan dia itu Raja Damai, penasihat yang ajaib, Bapa yang kekal, Raja Damai. Baru saja kita satu saja, misalnya kita hidup damai setiap hari itu dikuasai oleh Raja Damai saja sudah terlindung dari segala-galanya, karena kita jadi pelaku firman. Hidup damai saja, hidup damai dengan sesama kita, apalagi dengan surga. Hidup damai saja, kita tentram, mau tentram dikuasai oleh Raja Damai itu saja sudah kita bisa menikmati yang namanya tempat perlindungan. Ya, kita akan rehat sejenak, rehat sebentar, istirahat sebentar. Saya juga buka masker untuk bernafas ya. Kita saksikan sebuah video puji-pujian yang sangat indah. Ya, berbahagialah hamba Tuhan ini yang diberi talenta untuk membuat lagu-lagu ya, nyanyian-nyanyian baru. Monggo yang dari multimedia, saudara bisa berkata-kata dengan apa yang ada dalam lirik-lirik yang di dalam. Santai saja Bapak Ibu, nikmati. Masuk dalam situasi seperti ini ada yang mengantuk ya. Ini teman-teman yang di panggung ini mau naik jam 5, mereka sudah bergerak ke tempat ini, apalagi yang dari Pati. Yuk kita nikmati bersama-sama.
perlindungan, kubu pertahanan kami di dalam kepak sayap-Mu Tuhan. Kami percaya malapetaka akan menimpa hidup kami. Tempat perlindunganku, kubu pertahananku, kepak sayap-Mu yang melingkupiku. Engkau yang meluputkan ku dalam kesesakan, membentengiku karena nama-Mu. Takkan ku takut, takkan ku bimbang, kedahsyatan malam takkan menimpaku. Oh, inilah hatiku melekat padamu. Kau yang sertaiku dan melindungiku. Berjemaat Tuhan, dengan hatimu katakan pujian ini. Tempat perlindunganku, kubu pertahananku, kepak sayap-Mu yang melingkupiku. Engkau yang meluputkan ku dalam kesesakan, membentengiku karena nama-Mu. Tak akan ku takut, tak akan ku bimbang, kedahsyatan malam takkan menimpaku. Inilah hatiku, inilah hatiku melekat padamu. Kau yang sertaiku dan melindungiku. Takkan ku takut, takkan ku bimbang, kedahsyatan malam takkan menimpaku. Melekat padamu. Kau yang sertaiku dan melindungiku. Kau yang sertaiku dan melindungiku. Terima kasih Tuhan, Kau perlindungan kami dan pertahanan kami. Oh, kami tidak takut Tuhan, Kau yang
Ya Rama Takar. Ya Rama Takar Maya Syakar. Ya Rama Maya Syakar. Ya, bagian pertama sudah dilengkapi dengan pujian yang meneguhkan apa yang sudah disampaikan. Tadi banyak jemaat yang diajak oleh worship leader memuliakan Tuhan, mereka pada mencucurkan air mata. Dan ketika pujian penyembahan itu dinaikkan, firman-Nya sudah dikatakan, dan banyak kisah dalam Perjanjian Lama. Ketika pujian itu dinyatakan, Tuhan hadir di atas pujian umat-Nya. Itu bukan lip service, bukan kata-kata asal-asalan, tapi itu sebuah kebenaran. Ya, muliakan Tuhan dengan tulus dan sungguh-sungguh mengatakan bahwa tempat perlindungan. Ya, terus pada hari-hari ini, lalu kita akan terima bagian yang kedua, yaitu Allahku yang kupercayai. Ini tidak gampang Bapak Ibu, perlu dipilih, perlu diambil, perlu dihidupi. Ya, karena pada kenyataannya mungkin kita bisa menulis sebentar ya belakang itu, termasuk yang sedang mengalami kehilangan pekerjaan, ya, seperti Ibu Nunu, bagaimana waktu Mas Putut berpulang itu kan, apakah saat-saat seperti itu masih bisa berkata Tuhan kok baik? Ya, waktu ketemu kami layak itu ya mungkin bisa sering atau nangis sebentar, tapi setelah semua tamu pulang, dan kalau sampai hari ini bisa berkumpul dengan kita itu, ya mungkin masih terbayang pada waktu itu Mas Putut, Pak Putut sedang main drum, apalagi putra yang dikasihi itu Papa di sana biasanya. Hari ini kan salah satu muridnya Pak Putut itu Mas Aswi. Ini yang harus kita perjuangkan, karena kita ini nggak tahu tentang ke depan ini, tidak tahu. Saya kan sudah ngomong tadi 2 kali khotbah tadi itu, saya nggak ngira berdua habis divaksin 2 kali, Maret sama April, Mei tanggal 25 pas ulang tahun saya dirayakan oleh keluarga di sana. Direkturnya tanda tangan mengucapkan ulang tahun untuk Pak Pendeta Miyasodono, tapi dalam keadaan terpapar karena COVID. Sampai roti yang mahal itu tidak ada yang berani menikmati. Loh, hari ini saya boleh berdiri di sini dapat anugerah Tuhan lewat hambanya Bapak Roni yang begitu mengasihi kami, bisa melayani firman yang 3 kali dengan kekuatan yang selalu baru. Karena saya masih yakin sampai hari ini kasih setia dan rahmat-Nya selalu baru tiap pagi tiap hari. Wow, Tuhan kita hebat. Ya, kita jangan soal vaksin semua, apalagi udah vaksin yang terbaru. Ya, itu kan salah satu proteksi yang namanya, salah satu di mana kita lari kepada perlindungan kan termasuk masker ini humidifier ini juga, ini ramah lingkungan ya. Jemaat tidak usah takut, kok kebuli sama peluk, enggak. Sudah disiapkan oleh hambanya supaya kita ini bisa ibadah dengan tenang. Ya, 1 Korintus 6:19 ayat 20 mulainya di sini, dan kita ini sudah ada di dalamnya sebetulnya dikatakan, atau tidak. 1 Korintus 6:19-20,
Atau tidak tahukah kamu bahwa tubuhmu adalah bait Roh Kudus yang diam di dalam kamu, Roh Kudus yang kamu peroleh dari Allah, dan bahwa kamu bukan milik kamu sendiri loh. Kita ini miliknya Dia. Dari mana dimulainya? Sebab kamu telah dibeli dan harganya telah lunas dibayar. Sudah tak bayar lunas kamu dengan pengorbananku di Golgota. Relasimu dengan surga terbuka, relasimu dengan sesamamu terbuka. Tapi hidupmu menjadi milikku, kata Tuhan pada pagi hari ini. Ya, sebab kamu telah dibeli dan harganya telah lunas dibayar. Karena itu muliakanlah Allah dengan tubuhmu. Tubuh orang percaya di sini ternyata setelah kita ditebus oleh darah Kristus, tubuh ini, tubuhku, tubuhmu adalah tempat kediaman Holy Spirit, Holy Ghost. Roh Kudus telah tinggal di dalam kita. Yesus berkata, Ia tinggal di dalammu, besertamu selama-lamanya. Dialah Roh penolong, Dialah Roh penghibur, Dia yang memimpin kamu kepada setiap kebenaran. Apalagi nanti tahun 2022 mungkin goncangan-goncangan yang jauh lebih besar dari tahun 2021. Tidak apa-apa, Tuhan bersama-sama dengan kita. Jelas ya, bahwa ternyata tubuhku tempat kediamannya Dia. Aduh, kok orang ngerti, ternyata Tuhan dekat bersama-sama dengan aku, siap untuk memimpin hidupku. Yudas pasal 1 ayat 20. Akan tetapi kamu, saudara-saudaraku yang kekasih, bangunlah dirimu sendiri di atas dasar imanmu yang paling suci. Makanya tadi saya berkata, masing-masing usaha, tidak bisa bergantung kepada orang lain. Bangunlah dirimu sendiri di atas dasar imanmu yang paling suci dan berdoalah dalam Roh Kudus. Secara pribadi kita harus terus berusaha menjaga iman kita supaya tetap teguh. Caranya berdoa menurut pimpinan Roh Kudus. Roma 8:26 ayat 30. Ayat 26 berkata, demikian juga Roh Kudus yang di dalam kita membantu kita dalam kelemahan kita, sebab kita tidak tahu bagaimana sebenarnya harus berdoa, tetapi Roh sendiri berdoa untuk kita kepada Allah dengan keluhan-keluhan yang tidak terucapkan. Bapak, Ibu, saudara-saudara, setelah kita mengalami ciptaan baru, lalu kita dibaptis Tuhan Yesus dengan Roh Kudus-Nya, salah satu tandanya adalah karunia bahasa roh. Supaya hari-hari ke depan ini, mari kita aktifkan. Itu akan membantu roh kita menyatakan keluhan-keluhan kita. Seperti tadi saya sampaikan bahwa selama 2 minggu itu sungguh-sungguh kekuatan kami terbatas. Kami lemah secara fisik. Saat itulah saya terus mulai berbahasa. Terus ya, itu yang kami ucapkan, terus mengobarkan apa yang Tuhan berikan. Ketika roh saya sedang berkata-kata diurapi oleh Roh Kudus, Roh Kudus itu menyatakan kepada Allah tentang isi hati saya yang pada waktu itu tergeletak sakit. Ya, lalu Allah di tempatnya yang maha tinggi, Allah yang maha kuasa itu, yang adalah terang yang tak terhampiri, terang yang ajaib itu, Dia menyelidiki dasar seluruh bagian hidup saya sampai hati nurani diterangi. Mungkin waktu itu saya berkata ditopang oleh Roh Kudus. Saya berkata, Allahku, tolong aku, ampuni kesalahanku. Ya, aku banyak salah selama ini dalam mengabdi, menghamba kepada-Mu. Sampai saya
mendapatkan kelegaan, mendapatkan ketenangan kembali. Sampai akhirnya dokter berkata boleh pulang sekalipun masih positif. Ada kesempatan Bapak banyak harus di rumah untuk isolasi mandiri. Itu yang kita lakukan. Nanti ke depan saatnya kita ini tidak bisa menyampaikan sesuatu yang mungkin nanti kalau ketemu Bung bisa cerita bagaimana kehilangan orang yang paling dikasihnya. Di situ tuh habis kata-kata kita seperti Hana istrinya Elkana waktu dia itu setiap hari dibully oleh Penina. Kata-katanya habis. Nah ini Tuhan sudah memberikan sebuah jurus, sebuah amunisi yang dahsyat untuk membangun iman kita, membangun diri kita sendiri. Kadang-kadang kita dilemahkan. Coba roh itu apa itu? Bahasanya setan itu di sana juga banyak contohnya. Tadi pagi saya katakan bahwa Lucifer itu pernah di surga sampai dia memberontak dibuang. Dia tahu strukturnya, modelnya di sana ada penyembahan itu. Kalau Bapak itu datang di keraton itu kan model penyembahannya kan, iya kan? Nah, kira-kira seperti itu dikopi semuanya lah. Mereka yang kita lakukan ada model penyembahan bahasa Allah, mereka juga begitu. Nah, penglihatan itu harus ditertibkan dalam arti. Kalau banyak kita memuji, menyembah Tuhan dalam roh dan kebenaran itu, penglihatan itu selalu jernih, selalu indah, nggak seperti pemancar radio yang kresek-kresek. Kalau kresek-kresek kalau menyampaikan sesuatu, waduh bahaya. Ya saya mau keluar dari itu, saya tidak mau. Ya, hari ini pergunakan peralatan atau fasilitas yang Tuhan berikan. Nanti tahu-tahu setelah selesai itu ya, Ayat 28 dikatakan kita lalu berkata kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Lalu kita tuh menjadi sadar, oh ternyata Tuhan campur tangan di dalam situasi yang sedang saya alami ini. Walaupun itu habis-habisan ya, tetapi kesadaran itu atau kekuatan itu tadi yang membuat kita itu bisa percaya, bisa memegangi firman Tuhan. Saya tidak bisa menggambarkan apakah dia memegangi kita atau kita memegangi dia, tetapi ini kepercayaan iman ini menjadi kuat, menjadi teguh kembali. Lalu kalau ayat 29 tadi tidak saya bagikan ini, ya karena ibadah terakhir saya tambahkan di sini semua orang yang dipilihnya dari semula. Mereka ditentukannya dari semula untuk menjadi serupa dengan gambar anaknya, supaya anaknya itu menjadi yang sulung di antara banyak saudara. Jadi ternyata di dalam proses-proses yang berat itu, ketika kita semakin dalam keintiman kita bangun kepada Dia, ada dua hal yang indah, yaitu proses ke dalam itu waktu kita semakin banyak menyembah Tuhan berbahasa roh. Ini ditunjukkan banyak hal apa yang kita ini belum menjadi serupa dengan Dia. Juga dalam praktek 24 jam selama kita berkarya, apakah itu pekerjaan secara marketplace atau kehidupan sehari-hari, di sana juga ada pembentukan karakter untuk kita menjadi serupa dengan Kristus. Karena Yesus itu yang sulung, kita itu adalah adik-adiknya. Paling tidak ya dalam hal pengampunan, dalam hal melayani, dalam hal pencobaan. Yesus itu waktu dicobai sama sekali Dia tidak berbuat dosa. Tapi dari kita membangun keintiman itu akan diberitahu bagaimana caranya. Ya, bagaimana jalan keluarnya, bagaimana menyelesaikannya, bagaimana caranya. Wah, di situ unik sekali. Itu yang namanya kekristenan, pengalaman pribadi kita dengan Tuhan. Beda dengan agama lain. Ada pengalaman pribadi, keintiman dari hari ke hari. Maka Yesus berkata, di luar aku kamu tidak bisa berbuat apa-apa. Yang terakhir di sini, dan mereka yang ditentukannya dari semula, mereka itu juga dipanggilnya, dan mereka yang dipanggilnya, mereka itu juga dibenarkannya, dan mereka yang dibenarkannya, mereka itu juga dimuliakannya. Waduh, hidup kita dibenarkan, hidup kita diperkenan menjadi milik kesayangannya, sampai nanti suatu saat
kita muka dengan muka ketemu dengan Dia. Bangun kepercayaan hari-hari ini. Caranya sederhana. Di tengah-tengah kesibukan, lakukan. Ya, dalam proses menjalani kehidupan ini banyak tantangan, tekanan dari manapun. Berbahagialah karena kita sudah ada pendamping kita. Yesus berkata, waktu itu aku pergi kepada Bapa supaya penolong yang lain itu datang menyertai kita. Alatnya adalah bahasa roh, karunia bahasa roh. Aduh, sangat indah. Jangan padamkan roh. Ayo semuanya, ubarkan itu semuanya. Saya berkata kepada adik-adik saat WL, jangan jangan ditahan bahasa roh. Terus bebaskan. Nanti beda, bawanya beda. Bapak Ibu, kalau hari Sabtu sama hari Rabu, ini paling terakhir, maka tim musik silakan masuk. Kita akan nanti bersama-sama. Hari Rabu, hari Sabtu, Bapak Ibu tahu ya, saya melihat dari berbagai gereja. Ya, Bapak Ibu lihat saya aja supaya tim musik di sana. Saya mau cerita ini sebentar. Itu kan ada acara saat teduh ya di sebuah video YouTube. Saat teduh ya jam 7 ya. Itu saya lihat yang gabung itu cepat sekali. Dari 20.000, 26, 30, 32. Saya tidak usah nyebut nama ya. Di situ saya lihat lagu-lagunya lagu biasa. Tidak lagunya NDC, tidak lagunya lagu terbaru, tidak. Lagu-lagu biasa. Lalu mereka masuk dalam penyembahan. Memang itu jadi pertentangan sampai hari ini tentang apa doktrinku. Tapi itu anugerah kita mendapat itu. Seandainya saya tidak ada itu, bagaimana dengan nasib saya? Ini saya curhat, saya membagikan pengalaman yang sangat indah. Saya kira itu, dan kita sudah duduk kurang lebih 3/4 jam. Mari kita bersuka cita dengan berkata, aman dalam lindungan Tuhan. Ya? Pak Indra masih ingat lagu itu, ya. Ini dulu pemain tamborin Berlin ya, Bu Yuni. Mari kita berdiri bersama-sama, kita nyanyikan aman dalam lindungan Tuhan. Tepuk tangan dulu ya. Orang-orang yang percaya kepadanya adalah bagaimana tepuk tangannya, gerakan tubuhnya, suaranya sudah keras belum? Semangat maksudnya. Saya kira kurang maksimal. Kurang maksimal. Oh, kurang maksimal. Ya, Bisa dimaksimalkan. maksimal lagi. Ayo kita tepuk tangan bersama, ayo. Luar biasa. Tepuk tangannya yang keras. Ayo.
sesi 2 kerjasamanya luar biasa. Sorak-sorak jadi bilang haleluya, terpujilah Tuhan selamanya. Terus sorak-sorak haleluya, tidak ku aman dalam perlindungan. Bisa ya? Coba dulu, coba. Hadirat Tuhan, saya mengundang kita semua bisa menyalakan senter di handphone kita masing-masing.
1 dikatakan seperti ini. Tuhan penjaga Israel, nyanyian Syarah. Aku melayangkan mataku ke gunung-gunung. Dari manakah akan datang pertolonganku? Bapak Ibu Saudara, itu bisa terjadi loh tahun 2022. Waktu itu kita berkata saat menghadapi berbagai persoalan, kita melayangkan mata kita ke tempat yang lain dengan berkata, dari manakah datangnya pertolonganku ya, dari manakah? Tetapi pemazmur ini mengambil keputusan ayat kedua, pertolonganku ialah dari Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Mari kita ambil keputusan seperti itu, apapun yang terjadi. Masa-masa kelam, masa-masa gelap ini saya tidak menakut-nakuti, karena tahun 2019 kita tidak tahu apa yang terjadi tahun 2020, bukan? Ini 2021, kita tidak tahu juga tentang 2022. Tapi kita berkata, Tuhan adalah tempat perlindunganku, Allah yang ku percayai. Kita berkata begini, Tuhan, aku bersyukur untuk tema yang luar biasa yang diwahyukan kepada hamba-Nya yang berdoa. Pak Roni, ini sampaikan, berikan kepada jemaat. Nanti selama tahun 2022 kita akan terus mendengar dari berbagai hamba Tuhan yang menyampaikan tentang tema ini. Luar biasa. Jangan sekali-kali tinggalkan rumah Tuhan. Yang melayani tetap melayani. Ayo kita melayani. Mari kita angkat tangan kita bersama-sama. Saudara, Bapak Ibu, kita bisa mengaminkan. Pertolonganku ialah dari Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Ia takkan membiarkan kakiku goyah atau kakimu goyah. Penjagaku tidak akan terlelap. Sesungguhnya, ada sebuah penekanan, sesungguhnya tidak terlelap dan tidak tertidur penjaga Israel jasmani dan Israel rohani, yaitu kita. Tuhanlah penjagamu. Aminkan Bapak Ibu, Tuhanlah naunganmu. Di sebelah tangan kananmu. Matahari tidak menyakiti engkau pada waktu siang, atau bulan pada waktu malam. Tuhan akan menjaga engkau terhadap segala kecelakaan. Ia akan menjaga nyawamu. Tuhan akan menjaga keluar masukmu dari sekarang sampai selama-lamanya. Kita berkata amin 3 kali. Amin.